Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Tias Tami. Pada video sebelumnya kita sudah merajut amigurumi kita sampai dengan membentuk seperti ini, dari bagian kaki sampai menjadi badan dan sudah menggabungkan bagian tangan. Nanti di video ini kita akan mulai membuat untuk bagian leher dan kepala begitu. Jadi supaya leher dan kepala lebih kokoh, kita akan membuat atau merajut penguat leher di bagian ini. Nanti akan kita masukkan di sini begitu ya. Jadi untuk leher dia akan menjadi lebih kuat menyangga bagian kepala. Oke, jadi ini kita stop dulu perajutan bagian ini. Sebelum kita lanjutkan, kita akan merajut bagian penguat leher terlebih dahulu atau neck stiffenernya ya. Jadi katakanlah itu nanti akan menjadi tulang lehernya, jadi semakin kokoh menyangga bagian kepala. Untuk membuat bagian penyangga leher, di sini kita awali dengan membuat 2 chain. 1, 2, kemudian round 1 dimulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Di sini kita isi dengan 6 SC sehingga di akhir dari round 1 kita akan punya 6 stitch. Jika teman-teman merasa kesulitan dengan awalan berupa 2 chain ini, silahkan menggunakan awalan berupa magic ring kemudian diisi dengan 6 SC. Ini saya sudah buat 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini 6. Seperti ini. Pengerjaan kita adalah continuous round, jadi tidak perlu membuat slip stitch di akhir round. Jadi bisa memakai stitch marker sebagai penanda awal round ya, dipasang pada stitch pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di stitch yang sebelah sini. Sekarang lanjut round 2, kita buat 2 SC kemudian increase, diulang sebanyak 2 kali sehingga di akhir dari round 2 kita akan punya 8 stitch. Ini punya saya kurang rapi, ada benang yang tidak terikut, saya ulangi. Seperti ini 1, lalu di sebelahnya lagi 1. Ini sudah 2 SC. Saya pasang stitch marker dulu pada SC pertama, kemudian di stitch sebelahnya kita isi dengan increase atau 2 SC langsung di dalam 1 stitch. Silahkan lakukan ini 1 kali lagi, 2 SC kemudian increase. Setelah selesai round 2, pastikan jumlah stitchnya adalah 8 buah ya. Jadi sekarang kita lanjut round 3. Untuk round 3 kita hanya membuat 1 SC di setiap stitchnya. Jadi tetap ya 8 SC dari round 3 sampai dengan round 16. Jadi sebanyak 14 round. 1, sebelahnya lagi 1, begitu. Silahkan dibuat sampai dengan round 16. Bisa dibantu dengan helaian benang nanti untuk menandai. Kalau tidak mau lepas pasang stitch marker. Jadi silahkan dibuat 8 SC di setiap roundnya dari round 3 sampai dengan round 16. Untuk bagian penguat leher ini, penyangga leher ini diisi dakron sampai dengan penuh ya. Jadi setelah perajutan beberapa round silahkan diisi dengan dakron, kemudian lanjutkan perajutan lagi, kemudian isi dengan dakron seperti itu ya. Jadi yang bagian ini harus terisi dengan penuh, jangan sampai terlupa untuk diisi dengan dakron. Lalu setelah selesai sampai dengan round 16, kita lanjut round 17.
kita buat 4 decrease. Jadi setiap 2 stitch dibuat decrease ya. Jadi sebanyak 4 kali. Nanti di akhir round 17 kita punya 4 stitch saja. Baru kemudian nanti akan kita tutup lubangnya. Ini adalah decrease saya yang kedua. Kemudian sebelah sini decrease yang ketiga. Lalu sebelah sini decrease yang keempat. Nah, setelah itu tidak perlu tambah 1 chain sebelum potong benang. Jadi langsung setelah membuat 4 decrease kita potong benang. Lalu setelah itu masukkan ekor benang ini ya, kita tarik dari setiap front loop 4 decrease tadi ya. Jadi di 4 stitch kita masukkan hakpen dari bagian front loop, ini tarik. Begitu. 1, lalu sebelahnya lagi 2, sebelahnya lagi, begitu sampai dengan yang keempat. Setelah selesai memasukkan lewat keempat front loopnya, kita tarik. Nah, jadi lubang yang di sini menutup rapat. Nah, sisa benang bisa kita masukkan, bisa pakai hakpen, bisa pakai jarum ya. Kalau sedang jauh dari jarum tapestry, ini bisa ditarik seperti ini. Jadi lebih rapi. Maaf ya suaranya agak serak karena rasanya sedang mau flu ini, jadi kurang enak. Nah, seperti ini. Kalau sudah cukup masuk, bisa nanti dipotong benang atau ini disembunyikan seperti ini, masukkan. Nah, jadi lebih rapi ya tampilannya, walaupun sebenarnya nanti juga dia akan tersembunyi di dalam atau di bagian leher ya. Sebenarnya tidak apa-apa, cuman kalau ingin tampilannya lebih rapi seperti tadi, ini saya lepas juga penanda pengulangan round tadi. Oke, seperti ini penyangga atau penguat lehernya. Penyangga lehernya nantinya akan dipasang di sini ya. Jadi dari bagian ini sampai dengan nanti dia di bagian dalam kepala. Jadi dia tersembunyi di bagian dalam. Sebelumnya kita akan merajut dulu bagian leher. Di sini perajutannya masih melanjutkan untuk penomoran roundnya, masih melanjutkan dari bagian badan ya. Terakhir adalah sampai dengan round 68. Sekarang kita akan menuju ke round 69. Pada round 69 untuk bagian leher kita akan ganti warna benang dengan warna kulit lagi. Jadi di sini saya akan lepas beberapa stitch ya, sekitar 3 stitch terakhir atau mungkin 4 untuk mengikut sertakan benang warna kulitnya di bagian belakang. Ini saya sudah mengikut sertakan beberapa stitch ya warna kulitnya. Kemudian sekarang ini adalah stitch terakhir, jadi decrease yang terakhir dari round 68. Nah, ini sudah masuk di bagian front loop. Kemudian saya kait benang gini, masih dengan benang pertama atau warna putih. Kemudian setelah itu saya arahkan ke depan.
Baru kemudian saya kait benang kedua, yaitu warna kulitnya begini ya. Nah, kemudian sekarang kita siap untuk melanjutkan perajutan bagian leher, yaitu round 69. Untuk round 69 kita hanya membuat 12 SC tapi di bagian back loop. Jadi kali ini perajutannya hanya di loop yang belakang saja ya. Hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi menyisakan ini seperti ada sisa ya di bagian depan, itu bagian front loopnya yang tidak kita rajut ya. Jadi seperti, nah ada garis seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Round 70 sampai round 72 kita membuat 12 SC sebanyak 3 round ini ya, untuk membentuk bagian lehernya. Jadi silahkan dibuat 1 SC di setiap stitchnya sebanyak 3 round ini, round 70, 71, 72. Jangan lupa selalu pasang stitch marker di awal round sebagai penanda. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita mulai ikut sertakan neck stiffenernya ini selama perajutan kita berikutnya, supaya nanti tidak kelupaan ya. Agak didorong sambil diputar sehingga dia bisa masuk ya ke bagian dada sini ya. Jadi oke, kalau sudah masuk sambil ditarik sedikit, nah seperti ini, sambil dipencet coba ya. Udah masuk ya, udah terasa ada kerasnya dari neck stiffener kita. Oke, berarti dia sudah masuk. Dan untuk perajutan berikutnya round 73 itu sudah mulai masuk ke hitungan untuk bagian kepala. Jadi di sini perajutan kepala langsung, jadi tidak akan ada jahitan ya untuk bagian ini. Badannya ini langsung kita rajut sampai dengan kepala. Jadi perajutan bagian kepala mengikut sertakan neck stiffener di bagian dalamnya, jadi supaya tidak lupa ya nanti. Oke, kita lanjut. Round 73 kita buat 1 SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. Sehingga di akhir dari round 73 kita akan punya 18 stitch. Nah, tadi sudah buat 1 SC, kemudian di berikutnya sini kita isi dengan increase. Membuat 2 SC langsung di dalam 1 stitch. Jangan lupa pasang stitch marker di awal round. Berikutnya round 74 kita buat 2 SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali, sehingga di akhir dari round 74 kita akan punya 24 stitch. Ini saya sudah buat 2 SC, kemudian di sebelahnya kita buat increase. Nah, silahkan diulangi sampai dengan akhir round 74. Berikutnya round 75 kita buat pengulangan 3 SC kemudian increase sebanyak 6 kali pengulangan, sehingga di akhir dari round 75 kita akan punya 30 stitch. Ini saya sudah buat 2 SC, ini SC yang ketiga, lalu di sebelahnya saya buat increase. Ini adalah pengulangan pertama, masih kurang 5 kali pengulangan lagi sampai dengan akhir round 75. Lanjut round 76 kita buat 2 SC kemudian increase terlebih dahulu. Jadi di sini 1 2 lalu berikutnya increase. Lalu setelah itu buat pengulangan 4 SC kemudian increase diulang sebanyak 5 kali. Jadi di sini 1 2 kemudian 3
lalu 4 dan increase. Ini adalah pengulangan pertama, masih kurang 4 kali pengulangan lagi. Nanti kita setelah pengulangan kelima akan ada sisa 2 stitch ya di bagian akhir sini. Di 2 stitch itu nanti akan kita isi dengan 2 SC. Jadi masing-masing stitch 1 SC, 1 SC. Ini ya, jadi di sini 1 SC. Kemudian di sebelahnya 1 SC, sehingga di akhir dari round 76 ini kita punya 36 stitch. Lanjut ke round 77, kita buat pengulangan 5 SC, kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali, sehingga di akhir dari round ini kita punya 42 stitch. Selalu pasang stitch marker di awal round. Ini 4, 5, kemudian increase. Silahkan diulangi sampai 1 round. Round 78 kita buat 3 SC, kemudian increase terlebih dahulu. 1, 2, 3, kemudian increase. Lalu setelah itu kita buat pengulangan 6 SC, dilanjutkan dengan increase sebanyak 5 kali pengulangan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian increase. Silakan diulangi 4 kali lagi. Setelah selesai pengulangan yang kelima, di sini ada 3 stitch. Kita isi dengan 3 SC. Jadi masing-masing stitch diisi dengan 1 SC. Di akhir dari round 78 ini kita punya 48 stitch. Lanjut round 79, kita buat pengulangan 7 SC, kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali, sehingga di akhir dari round ini kita akan punya 54 stitch. Ini saya baru buat 2 SC, kemudian 3, 4, 5, 6, dan 7. Sebelahnya increase. Silahkan diulangi sampai dengan akhir round. Lalu lanjut round 80 sampai dengan 87. Kita buat 54 SC di setiap roundnya. Jadi sebanyak 8 round ini kita buat 1 SC di setiap stitchnya. Jadi silahkan hanya membuat 1 SC di setiap stitch sampai dengan round 87 ya. 80, 81, 82 dan seterusnya sampai 87. Lalu setelah selesai ya, ini ke atas sudah saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 round. Sekarang lanjut, berarti round 88 kita buat pengulangan 7 SC, kemudian decrease, diulangi sebanyak 6 kali, sehingga di akhir dari round 88 kita punya 48 stitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7,
lalu kita buat decrease. Jangan lupa hanya mengambil di bagian front loop ya, seperti ini. Silahkan diulangi 5 kali lagi. Setelah sampai akhir round, kita istirahat sebentar ya. Kita akan pasang safety eyes di sini. Sebenarnya ini adalah opsional ya. Bila teman-teman tidak ada safety eyes tidak masalah, nanti bisa dengan disulam. Tapi misalkan mau pakai safety eyes, kita bisa berhenti dulu di round ini, lalu kita pipihkan ya bagian kepala. Setelah dipipihkan begini, kita tandai dengan jarum pentul bagian tengah mukanya ya. Dari mukanya ini jangan lupa ya, posisinya yang rapi ada di depan ya. Ini yang pergantian warna, yang masih ada sisa benang ini masih belum dipakai ya. Ini ada di belakang. Jadi yang depan sebelah sini kita akan pasang di sini. Di bagian ini kita beri tanda dengan jarum pentul mana yang menurut teman-teman adalah titik tengah dari wajahnya. Misalkan seperti ini punya saya ya. Kurang lebih di sini, jadi kan ini ke atas begini, bukan mengikuti garisnya pergantian round ini, tidak, karena ini miring ya, punya saya rajutannya miring, jadi tidak harus mengikuti urutannya atau lurusnya dengan stitch ini, tapi kita lurusnya adalah ke atas begini, tidak masalah jika merasa nggak sesuai nih garisnya, maksudnya nggak mengikuti pergantian round, tidak apa-apa, karena memang lurusnya itu ya kita lihat lurusnya, jangan lihat stitch-stitchnya ini, karena ini agak miring ya. Kemudian ini sudah bagian tengah, berarti ke atas seperti ini bagian tengah. Lalu kita pasang safety eyes. Di sini saya pakai yang 10 mm, dipasang pada round 85 sampai 86. Jadi kita hitung. Jika ini tadi adalah round 88, ini 88, 87, 86, 85. Berarti antara 86 dengan 85. Berarti di garis ini ya, kurang lebih seperti ini. Kita beri tanda dengan jarum pentul seperti ini di round tersebut. Nanti tinggal menyesuaikan letak matanya ya. Nah seperti ini. Ini kurang lebih kan, misalnya wajahnya selebar ini, kita mau dia punya mata itu terlihat seperti apa, dia lebar, jaraknya itu kan ekspresinya akan berbeda dengan kalau jaraknya berdempetan atau ada jarak sedikit beberapa stitch begitu ya. Nah misalkan ini saya geser satu lagi, ini yang sebelah sini juga saya geser satu lagi begitu, itu kan juga hasilnya akan berbeda gitu tampilannya begitu ya. Oke, ini sekarang bisa kita pasang karena ini memang sebenarnya opsional, tanpa safety eyes pun tidak apa-apa bila teman-teman mau buat sulaman ya, bentuk lengkung, lengkung ke atas seperti mata tersenyum, atau lengkung ke bawah seperti mata sedang tidur, bebas ya. Atau mau dibentuk sulaman mata bagaimana aja terserah, silahkan. Untuk mata, untuk ekspresi wajah itu pada dasarnya adalah opsional, jadi tidak mengikat. Oke, kita pasang ya. Nah, di sini misalkan ingin lebih lebar lagi, masih bisa dipindah-pindah, tidak masalah. Untuk membantu memasukkan safety eyes, karena ini lumayan besar, sedangkan lubang ini kecil ya, bisa dibantu dengan hakpen begini. Untuk membuat lubang lebih besar, misalnya begini ya. Ini saya geser satu lagi ke samping. Kalau nanti tidak cocok ya, atau misalnya ingin lebih jauh atau lebih dekat juga
tidak masalah, bebas aja. Oke, ini sementara saya rasa sudah cukup ya. Ini untuk washernya. Nah, seperti ini. Ini bagian yang runcingnya, ini bagian yang lebarnya ya. Jadi ini kita pasang seperti ini. Yang lebar ada di bawah, kita tekan begini aja. Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Bisa kita lanjutkan perajutannya. Kalau misalnya masih merasa kurang puas, ingin diganti lagi, silahkan ya. Mau seperti apa, bebas aja. Kemudian sekarang kita lanjut perajutannya round 89. Di sini kita buat 3 SC terlebih dahulu, kemudian decrease. Ini 1, 2, kemudian 3. Lanjutkan dengan decrease. Setelah itu pengulangan 6 SC kemudian decrease. Diulang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu decrease. Silahkan diulangi dulu 4 kali lagi. Lalu setelah itu akan ada sisa 3 stitch, masing-masing kita isi dengan 1 SC ya, sesuai permintaan pola, yaitu 3 SC di masing-masing stitch diisi dengan 1 SC, sehingga di akhir dari round 89 kita punya 42 stitch. Sekarang round 90 kita buat pengulangan 5 SC kemudian decrease, diulang sebanyak 6 kali. 1, 2, kemudian 3, 4, 5. Lanjutkan dengan decrease. Silahkan dilanjutkan 5 kali lagi. Lalu round 91 kita buat 36 SC. Jadi di masing-masing stitch cukup diisi dengan 1 SC. Silahkan dilanjutkan round 91. Lalu lanjut round 92 kita buat 2 SC kemudian decrease. Ya, 1, 2, lalu decrease. Lalu pengulangan 4 SC dilanjutkan dengan decrease sebanyak 5 kali pengulangan. Lalu setelah itu akan ada sisa 2 stitch diisi dengan 2 SC. Sehingga di akhir dari round 92 ini kita nantinya akan punya 30 stitch. Dilanjutkan dengan round 93, kita buat pengulangan 3 SC kemudian decrease, diulang sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, lalu decrease ya. Nanti di akhir dari round 93 kita hanya tinggal punya 24 stitch. Setelah perajutan yang ini, istirahat dulu sebentar sebelum lubang ini semakin mengecil. Kita akan isi bagian kepala dengan dakron. Jangan lupa untuk bagian penyangga leher ya, neck stiffenernya ini usahakan posisinya ada di tengah. Jadi saat pengisian dakron jangan sampai
bagian neck stiffener ini terdorong ke belakang atau terdorong ke depan, ke samping begitu ya, supaya dia posisinya tetap ada di tengah. Jadi dacron isi dulu ke bagian belakang, misal begitu, lalu isi bagian depan, lalu isi samping. Jadi neck stiffenernya ini tetap posisinya diusahakan di tengah. Jadi dia dikelilingi oleh dacron begitu ya. Jadi silahkan diisi dulu, nanti baru kita akan lanjutkan perajutannya. Setelah pengisian dacron, kita lanjut ya. Ini kalau ada dacron yang menyembul seperti ini, bisa sambil didorong ya. Nah, saat perajutan. Jadi minimal sekali yang terikut dirajut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke round 94. Di sini kita buat 2 SC, kemudian decrease. Ya. Ini saya mulai 1, kemudian 2, lalu decrease, diulang 6 kali sehingga di akhir dari round 94 ini kita akan punya 18 stitch. Sekarang round 95 kita buat 1 SC, kemudian decrease, diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 95 kita akan punya 12 stitch. 1 SC, kemudian di sebelahnya decrease, diulangi 5 kali lagi. Lalu berikutnya round 96 adalah round terakhir, kita buat 6 decrease. Jadi buat decrease-nya sebanyak 6 kali. Nih ya, di sini decrease, lalu decrease, lalu decrease begitu ya, sampai dengan 6 kali sehingga di akhir dari round 96 nanti kita hanya tinggal punya 6 stitch. Lalu nanti akan kita tutup bersama bagian lubang ya. Ini saya sudah selesai di akhir dari round 96. Jangan buat tambahan 1 chain ya sebelum potong benang. Jadi setelah selesai membuat decrease ke-6, kita potong benang. Nanti akan kita pakai untuk menutup bagian lubang. Nah, seperti ini. Kalau punya teman-teman masih kurang isian dacron, mumpung belum benar-benar rapat, bisa ditambah sedikit demi sedikit ya dacronnya sampai dirasa sudah benar-benar full atau penuh. Setelah isi dacron ya, kalau sudah benar-benar penuh, kita akan tutup lubang ini. Nah, ini ada lubang kecil ya. Caranya adalah dengan gunakan hakpen. Ini adalah stitch terakhir kita. Ya, ini adalah stitch pertama kita. Masukkan hakpen di stitch pertama, hanya di bagian front loop. Di bagian front loop seperti ini. Kemudian tarik benang. Ya, sisa benang ini keluar begini. Jadi masukkan hakpen di bagian front loop. Lalu tarik benang seperti ini. Nah, hanya seperti itu saja, melewati 6 front loop ya dari 6 stitch kita tadi, sisanya yang paling akhir tadi. Lanjutkan dulu ya. Setelah melewati ke 6 front loop, kita tarik ekor benang ini, jadi menutup seperti ini ya. Lalu setelah itu kita akan rapikan ekor benang ini, bisa menggunakan jarum atau juga menggunakan hakpen. Tapi saya di sini pakai jarum. Pakai hakpen juga bisa, cuman rawan dacron terikut ya. Suka nyantol-nyantol gitu ya, suka kena kait-kait. Nah, masukkan begini ke stitch mana aja, bebas. Nah, bagian ini sambil ditarik, nah jadi lebih rapi. Kemudian masukkan lagi. Nah, kalau udah pendek seperti ini, jadi ini
ujung jarum kita masukkan di stitch yang sama dimana dari benang kita tadi keluar seperti ini, lalu arahkan ke stitch lain mana saja juga bebas ya. Lalu benangnya kita masukkan seperti ini. Nah, begini ya. Lalu setelah itu tarik. Nah, ini sisanya kecil sekali. Kalau misalnya masih agak panjang punya teman-teman, mau dimasukkan lagi silahkan. Kalau punya saya sudah habis ujung benangnya, jadi tinggal dirapikan, dimasukkan. Nah, ini tadi benang-benang bisa mulai dirapikan ya, bisa dilepas. Oke, seperti ini perajutan bagian kepala. Sekarang kita akan buat sulaman sederhana di bagian wajah ya, supaya tidak terlalu polos seperti ini. Saya akan buat sulaman hidung ya. Sebentar, saya rapikan dulu gunting-gunting ini. Ini adalah garis paling bawah dari mata ya, bisa dibuat dari sini atau juga satu stitch di bawahnya. Saya satu stitch di bawahnya ya, satu round di bawahnya maksudnya. Nah, ini pakai benang yang sama dengan warna kulitnya. Di salah satu ujung saya buat simpul gini aja. Lalu setelah itu kita masukkan lewat stitch mana aja bebas, arahkan ke bagian yang mau dijadikan letak hidungnya gitu ya. Tarik. Nah, ini ada simpul, tarik lagi lebih masuk, jadi nanti benang kita akan terjaga di dalam sana ya, akan di dalam tengah-tengah dakron, jadi lebih aman di sana. Kemudian untuk lebar hidung itu bebas ya. Di sini saya hanya buat garis sederhana aja seperti ini. Lebarnya bisa 1 stitch, bisa 2 stitch, juga besarnya, timbulnya itu semuanya adalah bebas ya. Jadi sesuai selera aja. Juga menyesuaikan misalkan dengan benang yang dipakai oleh teman-teman. Kalau benangnya adalah playnya besar, otomatis untuk menyesuaikan itu juga hidungnya mungkin lebih besar daripada yang sudah saya buat ini, yang akan saya buat ini, begitu ya. Jadi untuk bagian wajah itu memang sebenarnya adalah opsional. Jadi masing-masing perajut, masing-masing orang punya seleranya masing-masing. Atau kalau mau pakai hidung dari plastik ya, yang udah jadi begitu juga tidak masalah, jadi bebas aja. Nah, seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup ya, punya saya sih kayaknya udah mancung ya. Mancung. Jadi ini sudah oke lah kalau menurut saya begitu. Terakhir, benang ini kita tusukkan ke stitch mana aja bebas, jadi tinggal dirapikan. Hati-hati tariknya supaya sulaman bagian hidung tidak rusak. Oke. Lalu setelah itu supaya lebih kuat tersimpan di dalam dakron, bisa kita tusukkan lagi ke stitch lain ya. Jangan lupa masukkan lagi di stitch yang sama di mana dia keluar ya, di situ. Jadi di stitch lain. Nah, begini ya. Lakukan beberapa kali kalau dirasa masih kurang kuat. Nah, kalau sudah
dirasa sudah cukup, tinggal potong aja sisa benangnya. Oke, begini ya teman-teman. Nah, saya rasa udah cukup ini yang sekarang. Jadi saya akan potong benang. Ups. Sedikit tarik. Lalu ini kita tekan begini supaya dia masuk. Kalau tidak bisa dengan tekan dia masuk, bantu dengan ujung gunting atau pangkal jarum gitu ya, tinggal dimasukkan. Yang penting dia tersimpan di dalam rajutan. Oke, sekarang kita buat sulaman di bagian mata dan alis. Untuk bagian mata saya beri sedikit benang warna putih ya, dari warna pakaiannya ini. Jadi sama seperti sebelumnya, kita buat simpul dulu di salah satu ujungnya ini, kemudian tusuk atau masukkan dari mana aja, keluarkan ke sisi ini. Kalau katakanlah ini adalah mata kanan, ini mata kiri, jadi dari sebelah kanannya mata kiri. Jangan lupa di bagian dalam rajutan kita itu, di bagian belakang dari safety eyes ada washer ya. Jadi mungkin memasukkannya harus pelan-pelan karena bisa nabrak-nabrak si washer tadi. Tidak usah buru-buru, ditusukkan dulu ya. Pokoknya nanti keluarnya di sebelah sini. Lalu setelah itu kita arahkan begini ya, melengkung begini ke sisi sebelah sini ya. Jadi kita keluarkan kita masukkan di sini dan keluarkan di sebelah sini. Nah, misalkan sekarang keluarnya di sini dulu. Ini. Pelan-pelan. Ini. Oke. Lalu ini kan masih kurang pas ya, kita masukkan lagi, masuk lagi di stitch yang sama, keluarkan di stitch tujuan kita yang sesungguhnya, misalnya sebelah sini gini ya. Nah, pelan-pelan aja supaya tidak terlalu menarik dari sisi yang sebelah sana. Lalu kita lengkungkan arahnya sini, masukkan di sebelah sini. Gini ya. Keluarkan di stitch mana aja begini dulu untuk melihat hasilnya dulu. Ini agak tarik, tapi jangan terlalu kencang juga, hanya untuk mengepaskan lengkungnya. Lalu stitch ini akan kita arahkan ke mana saja supaya lebih rapat, lebih kuat tersembunyi di tengah-tengah dakron. Kalau narik jarumnya kesulitan, bisa pakai kain atau pakai tisu gitu ya. Nah, ini simpul yang awal saya dorong masuk supaya tersembunyi di dalam. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan ini, satu kali lagi disembunyikan, satu kali lagi, lalu nanti akan saya potong benangnya. Potong, agak tarik. Oke, sekarang kita pakai benang warna hitam. Untuk benang warna hitamnya di sini saya tidak pakai benang rajut ini ya, tapi pakai benang sulam. Jadi helaiannya memang kecil, tipis. Tapi misalkan nggak ada, hanya ada benang rajut ini,
Ini bisa dibongkar ya, diambil 2 helai atau 1 helai gitu ya, karena ini terlalu tebal kalau dipakai 1 helai benang rajut ini. Jadi ini dipecah, nanti diambil 1 helai atau 2 helai aja. Nah ini karena saya pakai benang sulam, jadi langsung aja. Ini di salah satu ujung saya buat simpul seperti biasa. Lalu di sini karena ini bonekanya adalah boneka laki-laki, nanti bagian di sini tidak saya tambahi dengan bulu mata ya, biar tidak terlalu cantik bonekanya. Nanti kalah deh boneka perempuannya kalau yang ini juga cantik gitu ya. Jadi ini saya buat lengkung mata saja, tidak usah bulu matanya. Bisa keluarkan di dekat yang warna putih begini. Ini saya tarik. Oke. Lalu ini kita lewatkan begini ya. Dan atur ya oleh teman-teman, silahkan diatur aja mau lengkung matanya seberapa lebar ya. Misal mau seperti ini, berarti masuk di sini mungkin begitu. Itu kan masing-masing orang seleranya aja ya, mau seperti apa gitu tampilan matanya. Punya saya agak atas ini aja. Nah, lalu sekarang keluar di sebelah sini. Kalau sulit bisa pakai bantuan stitch seperti tadi ya, di stitch sebelumnya atau sebelahnya. Nanti kita masukkan dan keluarkan di stitch tujuan. Ini agak ditata posisinya, tariknya pelan-pelan. Oke, seperti ini. Jadi sekarang sini juga begitu ya, diseimbangkan, diusahakan seimbang. Nah, di sebelah sini ya, kayaknya sih sudah sama ya. Ini juga kan kita membuatnya kan berdasarkan feeling ya. Kemudian kita akan buat alis di sini sekitar 2 round di atas mata, dari garis mata tadi maksudnya. Tarik. Bagian ini diperhalus ya, dibikin smooth gitu supaya tidak terlalu kencang. Nah, begini mungkin. Ups. Benerin lagi. Oke, seperti ini. Lalu setelah itu buat alis ya. Alisnya juga itu bebas, mau berapa panjang gitu atau mau berapa round turunnya, bebas aja. Ini saya juga sambil pakai perasaan lah, pakai feeling, semuanya pakai feeling. Jadi nanti hasilnya juga kalau kurang puas bisa dibongkar lagi ya. Oke, jadi buat alis begini ya. Sebentar, rasanya terlalu panjang, ini saya perbaiki dulu, nanti berdasarkan feeling teman-teman juga ya. Kalau dirasa kurang oke, bisa dilepas, dibongkar. Nah, ini saya sudah selesai ya membuat alisnya. Kemudian saya keluarkan di stitch lain ya, stitch mana aja, masukkan lagi, keluarkan lagi di stitch lainnya juga. Begini, bebas aja, hanya untuk membuat dia lebih aman ya di dalam dakron sisa benangnya. Lalu setelah itu kita potong benang
dan rapikan kalau ada yang belum rapi atau belum masuk. Gini ya. Oke, seperti ini hasil sampai dengan part 3 ya, pembuatan sampai di bagian kepala. Nanti kita ketemu lagi di video part berikutnya untuk pembuatan telinga dan finishing bagian bajunya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai dengan video part ini selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu teman-teman dan selamat berkarya.